Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Cabang Anugerah Kemendung bertemu kembali dalam program Mimbar Gemar online pada hari Jumat 10 Mei 2024. Kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan renungan pagi hari ini saya ambil dari Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 23. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ayat yang ke-19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul tanggung jawab orang percaya untuk hidup kudus dan tak bercela dan tak bercacat. Pembacaan kita pada pagi hari ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Melalui bacaan renungan dari kitab Kolose ini, ada beberapa hal yang menjadi pokok renungan kita sebagai jemaat Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, Ia, Allah, melepaskan kita dari kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Tertulis di dalam ayat yang ke-13. Yang kedua, di dalam Dia, yaitu Yesus, kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ayat yang ke-14. Yang ketiga, kita diperdamaikan dengan Allah oleh darah salib Kristus. Ayat yang ke-20 dalam pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendapat kasih karunia dari Allah Tuhan kita dengan melepaskan kita dari kegelapan, mendapat penebusan yaitu pengampunan dosa, dan hidup kita diperdamaikan dengan Allah melalui salib Kristus.
dari pihak kita sebagai orang yang percaya dan yang telah mendapat kasih karunia, kita mempunyai tanggung jawab di hadapan Kristus untuk hidup kudus dan tak bercela dan tak bercacat. Itu tertulis di dalam ayat yang ke-22 pembacaan kita. Untuk hidup kudus dan tak bercela dan tak bercacat, di dalam ayat 23 ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, bertekun dalam iman, yaitu memelihara iman yang tabah pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, tetap teguh dan tidak bergoncang dalam ajaran Injil Kristus Yesus dan para rasul. Yang ketiga, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Artinya, kita tidak boleh kembali dalam kehidupan kita yang lama, yang tanpa harapan, dengan segala perbuatan jahat yang membinasakan jiwa kita. Mari kita bandingkan dari Kolose pasal 3, Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat yang ke-7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan pada pagi hari ini, kita diingatkan sebagai orang yang telah diselamatkan dari gelap dipindahkan ke dalam terang, mendapat pengampunan dosa, dan diperdamaikan dengan Allah. Marilah kita melakukan tanggung jawab kita untuk hidup kudus, hidup tak bercela, dan hidup tak bercacat di hadapan Tuhan, dengan hidup bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, dan tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Dengan meninggalkan manusia lama dengan segala kelakuannya dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, sehingga kita hidup kudus, tak bercela, dan tak bercacat sesuai dengan gambar Allah. Amin. Mari kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, di mana kami sebagai orang yang telah mendapat kasih karunia-Mu, Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah mengampuni dosa kami, Engkau telah memperdamaikan kami melalui salib Kristus, sehingga Engkau benar-benar melayakkan kami, dan Engkau menuntut tanggung jawab dari kehidupan kami untuk kami selalu bertekun dalam iman, untuk kami terus
teguh dan tidak bergoncang, dan kami tidak mau bergeser dari Injil Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapa, kami bersyukur dan beri kami senantiasa kekuatan, ketaatan dan ketekunan untuk boleh hidup di dalam kehidupan untuk percaya kepadamu, sehingga kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh bertekun di dalam iman, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan melakukan semua aktivitas kami, mampukan kami untuk melakukannya dengan hidup benar di hadapan-Mu. Berkati kami di dalam segala kegiatan kami, dan sucikan, kuduskan hidup kami, sehingga berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar.